Halo pembelajar, apa kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Yuk belajar. Pembelajar, pandemi COVID-19 telah merubah banyak sekali aspek dari kehidupan kita. Bagi seorang PNS yang setiap saat harus meningkatkan kompetensi dirinya, dibutuhkan sistem pelatihan yang cukup memadai agar harapan dari setiap PNS bisa diwujudkan. Lembaga Diklat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelatihan bagi CPNS dan PNS, juga fasilitator dan para peserta diperhadapkan dengan situasi baru dalam proses pelatihan. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021, sistem pelatihan dasar CPNS tidak hanya berbentuk klasikal, tetapi juga ada blended learning dan full e-learning. Di video kali ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran blended learning khusus untuk agenda 2. Mau tahu? Tetap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar yang saya banggakan, saat ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 2 pada Latsar CPNS dengan sistem blended learning. Blended learning terdiri dari mobile learning, distance learning, pembelajaran klasikal, dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Mobile learning adalah pembelajaran mandiri yang dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara, di mana para peserta Latsar akan belajar secara mandiri melalui Massive Open Online Course yang akan dilakukan selama kurang lebih 16 hari. Kemudian, distance learning terbagi atas 2, yang pertama sinkronus, yang kedua asinkronus. Sinkronus adalah metode di mana fasilitator dan peserta diklat akan bertemu secara daring pada waktu yang sama. Sementara asinkronus adalah proses di mana para peserta dengan fasilitator tidak bertemu pada waktu yang sama, tetapi pembelajarannya masih dilakukan secara daring. Setelah itu, peserta akan belajar secara klasikal, di mana semua peserta akan diasramakan dan akan belajar langsung di dalam kelas, didampingi oleh fasilitator sesuai dengan agenda masing-masing dan hari yang telah ditentukan atau dijadwalkan oleh panitia penyelenggara. Yang berikut, peserta akan mendapat penguatan kompetensi teknis bidang tugas di instansi masing-masing, baik sebelum masuk pada proses diklat maupun pada saat aktualisasi atau habituasi. Untuk pembelajaran distance learning, peserta akan dibagi menjadi 4 kelompok dan akan didampingi oleh 4 fasilitator. Pada saat sinkronus, para fasilitator akan diberikan kebebasan untuk mendeliver jam pembelajarannya secara lebih fleksibel. Pada saat asinkronus, peserta dapat belajar dengan 3 cara. Yang pertama, self-learning, kemudian yang kedua adalah self-activity, dan yang ketiga adalah belajar mandiri secara berkelompok. Pada saat asinkronus, peserta diwajibkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Desain pembelajaran yang saya rancang untuk agenda 2 itu terdiri dari sinkronus 1, 2 CP, sinkronus 2, 1 CP. Asinkronus itu dilakukan selama kurang lebih 4 hari, dan pada hari pada sinkronus yang pertama, peserta akan bersama-sama dengan fasilitator dengan sistem daring, tatap muka tetapi sistem daring, dan kegiatan yang dilakukan diawali dengan doa,
kemudian mengkondisikan peserta, mengecek persiapan peserta untuk kegiatan di hari itu. Dilanjutkan dengan apersepsi. Apersepsi ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman mereka sebelum pembelajaran itu dimulai. Karena sebelumnya peserta sudah melewati agenda 1 sehingga dipastikan bahwa mereka saat itu sampai dengan memasuki agenda 2, pemahaman terhadap materi-materi di agenda 1 itu masih melekat di dalam memori mereka. Kegiatan kedua pada sinkronus yang pertama adalah penguatan terhadap materi-materi yang telah dipelajari oleh peserta, yaitu materi pada modul 1 dan modul 2 untuk mata pelatihan akuntabilitas dan mata pelatihan nasionalisme. Metode yang digunakan pada sesi kedua ini adalah metode ceramah dan sharing pengalaman. Pada sesi yang ketiga akan dilakukan pendalaman terhadap modul 3, 4, dan 5. Mata diklatnya adalah mata diklat etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Metode yang digunakan masih sama, adalah sharing pengalaman dan ceramah interaktif. Sesi berikutnya adalah sesi di mana fasilitator akan memberikan penugasan kepada peserta, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Tugas-tugas tersebut akan dikerjakan oleh peserta pada saat asinkronus. Metode yang digunakan untuk pemberian tugas itu, saya hanya akan memberikan QR code untuk di-scan oleh peserta, dan disitulah akan mereka temukan tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakan baik oleh individu maupun oleh kelompok. Akhir dari pembelajaran sinkronus pertama, saya akan memberikan penguatan sekali lagi bagi para peserta dan memberikan motivasi bagi mereka supaya mereka mampu mengerjakan tanggung jawab mereka pada saat masuk dalam asinkronus. Setelah sinkronus yang pertama yang dilakukan pada hari yang keempat dengan jam pembelajaran sebanyak 2 jam, maka sinkronus yang kedua akan dilakukan pada hari ketujuh dengan jam pembelajaran hanya 1 JP saja. Pada sinkronus yang kedua, dimulai dengan mempersiapkan peserta dan berdoa, kemudian akan dilakukan review terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dikerjakan selama asinkronus. Dan yang ketiga adalah refleksi terhadap apa yang telah dipelajari pada agenda 2. Akhir dari refleksi itu, peserta akan diminta untuk membuat quote, membuat puisi, ataupun membuat yel-yel yang berhubungan dengan mata pelatihan dan nilai-nilai aneka yang telah dipelajari selama proses asinkronus dan sinkronus. Kegiatan sinkronus 2 akan diakhiri dengan fasilitator merangkum materi atau menyimpulkan materi yang telah disampaikan dari awal, dan kemudian pemberian motivasi kepada peserta dan ditutup dengan doa. Desain pembelajaran berikutnya adalah asinkronus pertama yang jatuh pada hari keempat. Dalam kegiatan asinkronus yang pertama, peserta akan diminta untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan pada saat asinkronus 1. Untuk self-learning, peserta diminta untuk mempelajari kembali materi pada modul 1 dan modul 2. Untuk self-activity, peserta diminta untuk membuat mind mapping dari materi yang telah mereka pelajari, yaitu modul 1 dan modul 2. Kemudian mereka harus menentukan kira-kira dari materi itu poin apa yang menarik untuk dibahas, dan itu harus dimasukkan sebagai laporan pada waktu yang telah ditentukan. Untuk tugas kelompok, peserta diminta untuk membuat video yang berisi nilai-nilai dasar PNS, yaitu nilai dasar akuntabilitas dan nilai dasar nasionalisme. Sebagai catatan, peserta harus membaca bahan bacaan yaitu modul 1 dan modul 2, mata pelatihan akuntabilitas dan mata pelatihan nasionalisme. Dan untuk pembuatan video, peserta harus mempersiapkan skenario video dan harus membuat yel-yel, quote atau puisi di akhir video yang mereka buat. Untuk
asinkronus yang kedua yang jatuh pada hari yang kelima, peserta masih mengerjakan tugas yang sama, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Namun, modul yang mereka bahas adalah modul ketiga, keempat, dan kelima, yaitu untuk mata pelatihan etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada asinkronus yang ketiga, peserta akan diminta untuk membuat learning journey, di mana mereka harus mencatat aktivitas mereka mulai dari MOOC sampai dengan hari kelima. Selain itu, peserta secara individu diminta untuk membuat video podcast di mana mereka harus mewawancarai seseorang yang mereka anggap sudah menerapkan nilai-nilai aneka. Di samping itu, peserta secara berkelompok harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh fasilitator, yaitu mengamati atau menyimak video dari YouTube dan juga membaca tajuk berita online yang diberikan oleh fasilitator untuk kemudian dianalisis dan dibahas serta dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh fasilitator. Pada asinkronus yang keempat yang jatuh pada hari yang ketujuh, peserta melakukan finalisasi terhadap semua tugas-tugas yang diberikan, termasuk video sudah harus diupload pada hari yang ketujuh. Selanjutnya, kegiatan klasikal yang jatuh pada hari yang kedua, di mana agenda kedua itu diberikan waktu selama 7 jam pembelajaran. Kegiatan diawali dengan pendahuluan, yaitu peserta diminta untuk berdoa, kemudian pemberian motivasi dari fasilitator, dan setelah itu dilakukan persepsi untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan atau yang diterapkan oleh peserta pada saat mereka melakukan aktualisasi atau habituasi. Kegiatan yang kedua pada klasikal hari kedua adalah pendalaman agenda berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas-tugas yang telah peserta masukkan pada saat asinkronus. Kegiatan yang ketiga pada klasikal hari kedua adalah peserta akan diminta untuk berdiskusi kelompok, di mana mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok dan saling berbagi cerita tentang penerapan nilai-nilai aneka pada instansi mereka masing-masing. Dan mereka akan melanjutkan pada kegiatan yang keempat dengan membuat simulasi atau role play untuk menunjukkan kondisi pada saat mereka melakukan aktualisasi atau habituasi selama mereka berada di tempat kerja masing-masing. Sebagai kegiatan penutup pada klasikal hari kedua, fasilitator akan mengambil kesimpulan terhadap materi yang telah dibahas sepanjang hari itu, kemudian mengevaluasi peserta dengan menggunakan aplikasi tertentu, dan menutupnya dengan doa dan pemberian motivasi agar peserta siap menghadapi seminar laporan aktualisasi mereka di hari berikutnya. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran menarik lainnya. Sukses buat kita semua. Bye-bye.